Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1299. Mereka bertiga jelas belum menyadari kalau sudah mengumpulkan serangga legendaris berjumlah besar dalam tubuh mereka melalui paparan berulang kali. Begitu mencapai batas tertentu, serangga tersebut dapat menyebabkan perubahan kualitas energi di tubuh mereka. Satu paparan. Paparan lain. Raja Serigala Serenara. Uskup yang diganggu oleh serangga legendaris langsung mengolok-olok dengan sinisnya, orang-orang dari Serenara, apakah cuma ini semua yang kalian miliki? Memangnya enggak. Ada trik lain. Raja Serigala Serenara sangatlah terkenal di seluruh dunia, tapi nyatanya hanya sampah belaka. Hari ini, dia pasti akan mati di tangan kita bertiga. Ini pasti akan menjadi berita besar. Aku nggak sabar buat mencicipi darah Raja Serigala Serenara, pastinya akan terasa sangat lezat. Benarkah akan selezat hewan serigala itu? Tiga orang itu sedang mengolok-olok. Sambil mengobrol, mereka tak bisa menahan gelak, justru tertawa terbahak-bahak. Sudah cukup tertawanya, tegur Teguh. Diam-diam, Teguh sudah sejak lama mengendalikan serangga legendaris yang merusak titik akupuntur ketiga orang tersebut, sehingga darah mereka seperti terperangkap dalam kotak-kotak kontainer dan tidak dapat mengalir. Tanpa dukungan darah, kekuatan mereka sudah pasti akan sangat terbatas. Tiga orang itu terkejut melihat Teguh tetap berdiri tegak. Mereka terdiam sejenak. Loh, Raja Serigala, mungkin dia mau cepat mati, tapi malu sekali mau bilangnya, iya. Ternyata masih berani berdiri dan menantang di saat-saat begini. Namun, sebelum ketiga orang itu sempat membalas, Teguh lebih dulu mengayunkan kembali tombak kijang perak dan mengumpulkan kekuatan penuh untuk menyerang. Di udara sekitar, beterbangan puing-puing salju, membuat dingin semua makhluk di dunia. Oh, tidak, ini bukan salju. Nyatanya, ini adalah kekuatan senjata yang ekstrim. Mencari kematian, bertindak semaunya, sangat lucu. Ketiga uskup mengira Teguh punya rencana untuk bertarung sampai mati, tetapi sebenarnya dia sungguh menghiraukannya. Wajahnya terlihat menghina, mengejek, disertai senyuman jahat. Tiba-tiba, raut wajah ketiga orang tersebut berubah mematung. Karena mereka menyadari, darah mereka masing-masing, mendadak tidak bisa mengalir lagi. Kekuatan dari darah yang dapat membuat mereka lebih kuat dan membentuk kekuatan mereka, saat ini tidak lagi berfungsi dan tidak memiliki efek apapun. Pada saat ini, mereka bertiga tidak ada bedanya dengan orang biasa. Hal ini membuat ketiga orang itu ketakutan setengah mati. Mereka terkejut, mereka tidak mengerti, mereka menjadi gugup. Akhirnya, semua itu berganti menjadi ketakutan yang luar biasa. Wiyu, wiyu, wiyu. Saat berikutnya, ujung tombak milik Teguh menusuk dada ketiga orang tersebut secara berurutan. Kemudian, tenaga yang tajam seketika menembus lubang di dada mereka hingga ketiga orang itu terlempar keluar. Namun, bagi seorang vampir, meskipun jantung mereka penting, tetapi itu berbeda dengan manusia biasa. Tusukan ini hanya melukai mereka dan tidak langsung membunuh. Dahi Teguh agak mengernyit, tetapi hal itu bukan masalah. Segera dia maju kembali, siap untuk memukul kepala tiga orang tersebut. Duar. Pada saat itu, sebuah niat membunuh penuh darah datang dari belakang seraya membawa aura yang tak terkalahkan dan momentum tanpa rasa takut. Teguh tidak perlu berbalik, dia sudah tahu adanya kehadiran kuat yang datang. Faktanya memanglah begitu. Bayangan darah datang begitu saja. Tanaman dan pohon di kedua sisi seketika layu, seolah-olah semua energi telah disedot habis. Kak Teguh, hati-hati. Bayangan dan rubah Artik melihat situasinya sebelum menyadari bahwa sudah terlambat untuk menghentikan pergerakan. Mereka hanya bisa mengeluarkan teriakan keras. Teguh mengetahui kekuatan sang lawan, sehingga dia tidak berani lengah sedikitpun. Tombak kijang perak berkilauan dengan cahaya yang memesona, kemudian menusuk tepat nan akurat ke arah bayangan merah darah yang mendekat. Sayangnya, duar, pada saat berikutnya, sang lawan langsung mengepalkan tangan ke ujung tombak kijang perak. Dibarengi kekuatan yang luar biasa, tombak kijang perak ditekan hingga melengkung sejauh 90 derajat dalam sekejap. Tak lama setelah itu, kekuatan tak terbatas menembus tubuh senjata dan berdampak pada Teguh. Senjata itu menjadi tegak lurus. Teguh juga terpental jauh. Jatuh dengan keras ke tanah, meluncur sejauh puluhan meter, hingga membentuk parit yang dalam di pantai sebelum berhenti. Shoot, bab 1300. Huek.
Teguh terus memuntahkan 2 gumpalan darah segar, wajahnya juga pucat pasi. Pukulan ini terlalu kuat, bahkan tak bisa ditahan Teguh sedikit pun. Teguh berdiri dengan susah payah bersama tombak kijang perak. Di depannya ada sosok yang mengenakan topeng iblis. Ini adalah Paus Sandiagra dari gereja Sunsara. Tersenyum sinis, dia melihat Teguh yang terluka parah. Ucapannya tampak memuji, ketika isinya berupa kalimat menghina, seperti yang diharapkan dari Raja Serigala Serenara, punya kecepatan reaksi yang nggak tertandingi. Tapi, saat berhadapan dengan kekuatan yang mutlak, kecepatan reaksi sekilat apapun nggak akan berguna. Kasihan, kasihan. Bersama 2 kata, kasihan, yang terakhir darinya, niat membunuh milik sang uskup langsung menyebar. Darah di tangannya tampak mengembun. Teguh tidak menjawabnya. Teguh hanya menyipitkan matanya sedikit seraya menatap tajam ke arah ahli yang mengenakan topeng iblis di depannya. Dengan mudah, Teguh berhasil mendeteksinya. Di bawah kata-kata lawan bernada dingin, terdapat kekuatan yang begitu luas sedalam jurang. Ini pasti seorang master yang sebenarnya dan kemungkinan besar ada di tahap menengah, bahkan tahap akhir alam bela diri suci. Master seperti ini, tidak mungkin bisa ditangani dengan kekuatan miliknya saat ini. Bayangan, Teguh menatap tajam ke arah Santo Destanto, tetapi dia berkata, kamu dan Rubah Artik, bawa Putri Katrina Kartawijaya pergi dari sini lebih dulu. Jika kalian bertemu musuh, hindari pertarungan sebisa mungkin dan tunggu sampai aku kembali. Bersama suara Teguh yang bergema, samar-samar tercium aroma penuh kekejaman dan suasana tragis di udara. Bayangan dan Rubah Artik sangat menyadari betapa hebatnya pria bertopeng ini. Kak Teguh. Bayangan dengan enggan berkata, lebih baik aku tinggal di sini dengan Rubah Artik, kami akan bantu kamu untuk menunda waktu. Rubah Artik juga bicara, Raja Serigala, kamu itu pasukan yang nggak tergantikan. Jadi, kamu nggak boleh mati di sini. Kini, pemimpin pasukan tentara bayaran yang tengah mengembara di negeri asing ini benar-benar luar biasa ketika mengenali kematian, hanya untuk melindungi keselamatan Teguh Laksmana agar bisa pergi dengan aman. Nggak usah pesimis, aku punya cara untuk keluar dari situasi ini. Teguh mengerutkan keningnya dan berkata dengan nada tidak puas, jika kalian masih menganggapku sebagai Raja Serigala, jangan bertele-tele macam perempuan. Cepat pergi. Teguh hanya bicara sampai di titik ini sebelum Bayangan dan Rubah Artik menggertakkan gigi masing-masing, lalu membawa Katrina pergi. Teguh menyerang Santo dengan tombak kijang perak. Pergi dari sini. Santo Destanto menunjukkan ekspresi sinis yang sangat terlihat di wajahnya. Tanpa izinku, nggak ada yang bisa pergi. Semua orang harus mati di sini. Murkanya. Sudah jelas bahwa Santo mengetahuinya. Ketika putranya dikalahkan, keempat orang ini terlibat semua. Karena itu, Santo tidak akan melewatkan satu orang pun. Setelah mengatakannya, wush, tombak kijang perak yang dipegang Teguh langsung menghasilkan sinar dingin, membelah bagai angin es yang berembus di tanah beku ujung utara selama jutaan tahun. Ini adalah jurus tombak perak 9 langit dari tombak kijang perak. Jurus ini tidak memiliki bayangan dan gerakannya tidak berjejak. Di saat bersamaan, awan berwarna hitam bergumpal di sekitar Santo Destanto. Ini adalah serangga legendaris yang padat dan berdesakan bagai awan, membuat bulu kuduk orang-orang pun meremang. Teguh sangat menyadari kehebatan lawannya. Oleh karena itu, langkah pertama adalah menggunakan 2 pendekatan sekaligus, dengan harapan salah satunya berhasil. Hehe, Santo tersenyum meremehkan. Pada saat berikutnya, Santo menyatukan kedua tangannya dengan tenang sambil berdoa. Amin. Hanya dengan sebuah bacaan sederhana, tubuhnya telah dipenuhi genangan darah merah, seperti ada banyak tentakel berdarah yang menyerang awan serangga legendaris itu. Wush, wush. Serangga legendaris bertabrakan dengan tentakel semerah darah. Serupa dengan serangga yang menabrak api, tubuhnya langsung meleleh menjadi genangan darah serta suara yang terdengar renyah. Sangat mengerikan. Situasinya tampak berdarah-darah. Tidak ada perlawanan lagi. Hanya sesingkat waktu 2 detik saja. Semua serangga legendaris buatan Teguh dibunuh Santo. Tanpa tersisa satu pun. Terlihat jelas bahwa Santo diam-diam memperhatikan bagaimana Teguh menghadapi ketiga uskup dan tidak akan memberi kesempatan sedikit pun kepada Teguh. Melihat situasi tersebut, Teguh tidak bisa menahan ketakutan di hatinya. Teguh tahu, lawannya sangat kuat. Namun, satu hal yang tidak pernah terpikirkan adalah kenyataan sang lawan yang begitu kuat, bahkan pertahanannya sempurna dan tak terkalahkan. Tidak ada pilihan lain,
sehingga dia hanya bisa berharap kepada tombak perak 9 langit. Bab 1301. Wush! Dengan tekad sepenuh hati milik Teguh saat menggunakan senjata miliknya. Pada saat ini, senjata dewa yang beratnya lebih dari setengah ton ini serasa menyatu dengan Teguh, lalu berbagai gerakan terurai dengan mudah dan lancar. Senjata ini bergerak layaknya air yang mengalir. Terlihat seperti kuda yang terbang di langit. Tusukan demi tusukan bergerak seketika ke kiri dan kanan, hingga sulit dilacak. Satu tarikan lain saling mengikuti, sulit untuk menentukan arah. Tiba-tiba, Teguh mengumpulkan tenaga sejenak. Kemudian, satu tusukan itu bergerak bagai petir yang menusuk cakrawala, membawa angin kencang dan kilat yang menyambar menuju wajah Santo. Omong kosong. Santo bergumam dan mengeluarkan kata dengan nada mengejek. Sesaat kemudian, Santo menahan ujung tombak kijang perak yang datang dengan keras seperti petir memanfaatkan banyak tentakel yang terkumpul di seluruh tubuhnya, lalu kembali memukulkannya keras-keras. Brak! Teguh hanya merasakan adanya kekuatan luar biasa yang menyerang balik. Sementara itu, tombak kijang perak justru terlempar kembali dan gagang tombak itu menabrak dadanya sendiri dengan keras. Bagaikan paku bumi yang menancap di gunung. Layaknya palu besar yang menghantam sesuatu. Huek! Teguh terbang menjauh seperti bulu burung yang terlepas. Dirinya tidak punya kendali terhadap tubuhnya seraya meninggalkan garis darah yang panjang di udara, tampak mengerikan sekaligus menyedihkan. Kak Teguh, Raja Serigala, bayangan dan rubah artik refleks. Berbalik, lalu melihat adegan ini tepat dengan mata mereka masing-masing. Karena itu, mereka tidak bisa lagi menahan amarah dan bersiap-siap untuk kembali membantu. Pergilah, cepat pergi, jangan lama-lama, aku masih bisa melawannya. Teguh tetap tegak berdiri, mengusap darah di sudut bibirnya, dan menghentikan kedua orang itu dengan tegas untuk campur tangan. Kak Teguh, Raja Serigala, bayangan, seorang pria setinggi 180 cm dan berkulit gelap, hampir menangis. Usai berteriak keras, dia menarik tangan Katrina dan berlari menuju kejauhan. Nggak mungkin bisa lari. Santo datang dengan langkah besar. Sudut bibirnya melengkung dingin, tanpa ada belas kasihan atau peduli. Nggak mungkin bisa lari seumur hidupmu. Teriaknya. Setelah mengatakan ini, kecepatannya seketika meningkat hingga 3 kali lipat, membuat dia harus meninggalkan bayangan dengan 3 orang terlebih dahulu. Silakan kejar mereka, tapi, hadapi dulu senjata panjang di tanganku. Teguh menghentikan dengan senjatanya sambil berkata penuh semangat. Begitu, ya, Raja Serigala, karena kamu sangat keras kepala, biar aku habisi kamu lebih dulu. Serangan Santo terus-menerus diadang oleh Teguh, menjadikan niat membunuh di hatinya juga mencapai puncaknya. Dia siap untuk mengakhiri Teguh lebih dulu. Wush! Sekali lagi, Santo menyatukan kedua tangannya, kemudian tampak 10 lengan berwarna darah. Bahkan, seluruh tubuhnya juga penuh terbalut awan darah yang menyeramkan dan penuh dengan cahaya jahat. Sret! Teguh telah mengeluarkan semua yang telah dipelajari sepanjang hidupnya. Tombak kijang perak diayunkan, berulang kali hingga berkali-kali menghentikan serangan lengan berdarah dan mengeluarkan suara berdentum di atasnya. Namun, Santo memang ahli di alam bela diri suci, sudah terkenal selama bertahun-tahun di benua Eronia, sehingga mustahil bisa ditahan oleh level Teguh saat ini. Hanya dalam waktu kurang dari 3 detik, Teguh sudah berada di posisi yang sangat tidak menguntungkan. Sebuah lengan berwarna darah, memukul dan menamparkan tubuh Teguh dengan keras. Meninggalkan bekas luka berdarah yang mengerikan, bahkan hampir membuat seluruh tubuh Teguh meledak. Nggak mungkin, nggak bisa terus-terusan begini. Dalam pikirannya, Teguh merasa makin terampil dengan tombak kijang perak di tangannya, bahkan serasa benar-benar menyatu dengan senjata itu. Yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Ngung, pada saat nyawa Teguh terancam, fokus beralih penuh pada dirinya hingga berhasil memahami tingkat ke-9 dari tombak perak 9 langit. Ini adalah bidang keahlian tombak yang baru. Selain itu, ini menjadi gerakan senjata yang sempurna. Wush! Saat berikutnya, usai berlatih ribuan kali, hanya karena kurangnya gerakan akhir yang dipenuhi tujuan sang tombak. Kini, Teguh bisa mengeluarkannya dengan mudah. Bruk! Tanah tiba-tiba bergetar, angin kencang bertiup dari kehampaan. Wajah Santo agak berubah. Tusukan dari Teguh ini membiarkan dia mengalami perasaan saat menghadapi berbagai hal dan segala sesuatu di dunia ini. Bab 1302. Di hadapannya, seakan-akan sudah tidak ada Teguh lagi dan tidak ada pulau yang besar ini.
Hanya terdapat bayangan senjata yang tersebar di mana-mana, lalu menyatu sebagai kesatuan senjata utuh yang terakhir. Sebuah tombak emas menembus langit dan bumi dengan kekuatan luar biasa. Swing, whoosh. Menyaksikan gerak-gerik tombak tersebut, Santo tidak berani lengah. Seluruh tubuhnya bergerak untuk membantu menggapai ke arah senjata itu dengan kedua tangannya. Meski dia tahu gerakan ini sangat kuat, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Santo menggenggam keyakinan penuh pada kemampuannya sendiri dan tidak berpikir bahwa Teguh bisa benar-benar melawannya dengan satu tusukan ini. Akan tetapi, detik berikutnya, ada senjata emas yang tiba-tiba datang dan menghancurkan segalanya. Hanya dalam waktu singkat, senjata itu berhasil menembus awan darah yang menyelimutinya dan menusuk ke dada tanpa ampun. Pada saat yang sama, Santo, dengan 10 lengan berwarna darah miliknya, menahan serangan tombak emas dengan erat. Wush, wush. Kali ini, perannya berganti. Usai Santo menahan serangan tombak emas, lengan darahnya mulai hancur dan larut satu persatu karena kehilangan energi darah di sekitarnya. Lengan yang kuat berubah ramping, hingga benar-benar menghilang. Bagaimanapun juga, energi Teguh merupakan energi murni dan paling membara, membuatnya masih mampu menahan energi darah Santo. Jika sebelumnya akibat kekuatan Teguh yang terlalu lemah. Namun, kali ini, melalui kekuatan tombak perak 9 langit serta menggunakan jurus tombak ke-9, energi yang dilepaskan telah diperkuat hingga berlipat-lipat dan cukup untuk mengancam Santo. Akhirnya, setelah melelehkan 10 lengan dan tombak emas hanya tersisa sejari, tetap berakhir dengan menusuk dada Santo. Santo, satu dari 3 raksasa lama benua Eronia, terluka di bawah senjata Teguh. Kalau begini, sih, Raja Serigala, seperti namanya, memang layak jadi Raja Serigala. Bayangan dan rubah Artik tidak pernah lupa untuk mengamati saat mereka melarikan diri. Setelah melihat situasi ini dengan mata mereka sendiri, kedua orang itu terdiam sejenak, tetapi segera menyadari dan berani untuk kabur menuju kejauhan dengan tenang. Menurut penglihatan mereka, Teguh bisa melukai Santo, jadi tidak masalah untuk melawannya sebentar. Jika mereka tetap tinggal, hal itu hanya akan menghambat Teguh. Di medan perang, kamu berani melukaiku, pasti kamu akan mati hari ini. Santo juga tidak pernah berpikir dia akan terluka oleh seorang junior karena kelalaian dirinya. Dia merasa murka, bahkan niat membunuhnya benar-benar menguat. Duar, setelah suara berhenti, keluar cahaya darah menyilaukan di langit. Setengah pulau balik kiri terselimuti warna merah darah yang kejam dan tak berujung. Santo mandi di antara energi darah yang tak berujung, layaknya seorang iblis darah yang legendaris, kejam, sekaligus menakutkan. Lantas, dia terbang menuju Teguh dengan kekuatan yang sangat besar. Bang! Santo meninju hingga seketika hadirlah naga semerah darah. Teguh sangat terkejut dan segera menggunakan tombak perak 9 langit untuk menahannya. Namun, meskipun tombaknya masih tidak bisa menahan kemarahan yang meluap dari Santo, tetapi tombak panjangnya sudah terpental dalam sekejap. Santo membuka mulut besarnya yang berdarah-darah, kemudian menggigit bahu Teguh. Puff! Darah merah mengalir keluar dari arteri Teguh dan masuk ke mulut Santo. Kekuatan murni dan paling membara juga meledak seketika. Namun, keduanya punya perbedaan tingkat kekuatan yang sangat besar. Hanya rasa terbakar yang benar-benar kuat pada mulut Santo, berbanding terbalik dengan paus yang mengalami luka. Luka, hanya terasa panas di mulut. Perasaan itu dihiraukan Santo seraya dirinya terus menyerap. Slep, slep, suaranya terdengar agak lucu, tetapi syarat akan keputusasaan. Jika Santo mengisap bebas darahnya, Teguh tidak akan bisa berbuat apa-apa meski punya kekuatan yang tidak terbatas. Wush! Pada saat genting, Teguh menggertakkan gigi, mengumpulkan tenaga terakhirnya, dan tiba-tiba memukul tanah dengan keras menggunakan tombak kijang perak yang berkilau. Memanfaatkan kekuatan pantulan tombaknya untuk terbang ke udara. Wush! Setelah mencapai puncak tertinggi, dengan kecepatan yang meningkat, tombak itu menusuk ke arah punggung Santo. Sebagai ahli di alam bela diri suci, tentu Santo bisa mendengar dari segala arah dengan telinga yang tajam. Lantas, dia segera menyadari kehadiran tombak panjang yang turun dari langit seraya bersiap-siap menghindar sementara. Tiba-tiba, tangan Teguh seketika memeluk erat sisi belakang tubuh Santo. Bab 1303. Santo marah dan gelisah, tetapi waktu pun tidak memungkinkan. Selanjutnya, tombak kijang perak yang sangat berat langsung menusuk tubuh Santo dengan sangat keras.
Meskipun Santo setara tingkatnya dengan Master Alam Bela Diri Suci, tetapi dia tidak memiliki perlindungan energi seperti Teguh dan terluka parah usai ditusuk dengan tombak kijang perak. Santo, yang terluka untuk kedua kalinya, mengeluarkan desahan marah yang dalam. Kecepatan mengisap darahnya juga makin pesat. Teguh juga makin melemah karena kehilangan darah yang makin banyak. Arg! Tiba-tiba, Santo melepaskan Teguh dan melemparkannya ke atas tanah. Seluruh tubuhnya melompat-lompat hingga terlihat seperti orang gila. Tombak kijang perak yang tertancap di punggungnya juga ikut jatuh. Hanya karena, pada saat ini, tubuhnya telah mengumpulkan cukup banyak darah milik Teguh. Setelah kekuatan yang murni dan paling membara itu berkumpul bersama, sepertinya tidak bisa lagi diabaikan. Darah dalam tubuh Santo terus-menerus terbakar dan merajalela. Raja Serigala, kamu ini, iya. Santo menunjuk ke arah Teguh yang tergeletak di tanah, tampak terkejut dan raut wajahnya berubah-ubah. Ilmunya jauh lebih kaya daripada seorang paus, bahkan kekuatan miliknya jauh melebihi kekuatan sang paus. Santo segera sadar bahwa darah Teguh adalah darah yang mampu menahan keluarga vampir, tetapi jika dapat diolah, ini juga punya kekuatan yang melimpah. Oleh karena itu, hanya dalam beberapa detik merasa kebingungan, Santo sudah langsung memiliki rencana. Teguh harus mati. Santo harus mengumpulkan darahnya, meneliti, juga menyerap. Merasa mantap saat Santo melihat keputusannya. Nantinya, dia memberikan kesempatan bagi Teguh dalam jangka waktu tersebut untuk sedikit bernapas dan beristirahat. Tak lama kemudian, kedua orang itu kembali bertarung. Santo terluka akibat tusukan dan menerima kerusakan yang cukup besar, sehingga kekuatannya sangat terpengaruh. Namun, Teguh kehilangan lebih banyak darah bersama kekuatannya yang ikut menurun dengan signifikan. Meskipun memegang tombak kijang perak, dia tetap bukan lawan yang sepadan bagi Santo. Lantas, dia tersungkur ke tanah setelah ditampar oleh Santo sebelum tak sadarkan diri. Raja Serigala, Raja Serigala. Santo terus-menerus menjatuhkan Teguh, wajahnya juga menunjukkan keganasannya. Nggak terduga, iya, ternyata darahmu punya efek lapisan ini. Hari ini, walau aku harus membayar segala biaya, akan kubunuh kamu di sini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Santo, dibarengi wajah yang berlumuran darah, berencana untuk melancarkan serangan mematikan kepada Teguh. Kamu, matilah. Mati saja sana. Pada saat ini, suara yang begitu dingin nan samar terdengar. Satu persatu kata pun bergema di garis pantai. Ketika suara pertama terdengar, sepertinya masih berada 100 kaki jauhnya, tetapi ketika suara terakhir sudah sampai, jaraknya telah berada di dekat telinga. Suara angin yang menderu dengan niat membunuh yang melanda hampir saja mengubur hidup-hidup Santo sendiri. Santo tidak bisa menahan rasa kagetnya dan lekas menghentikan usahanya untuk membunuh Teguh. Dengan satu gerakan cepat, dia datang dalam jangkauan 10 meter. Lalu, dengan perasaan yang masih gemetar, dia berbalik untuk melihat orang yang datang. Santo merasa ada yang tidak beres. Setidaknya, kemampuan orang ini sejajar dengan Pak Yuda atau mungkin berada di atasnya. Namun, melihat orang yang datang, Santo pun terkejut. Orang ini mengenakan topeng wajah hantu, sudah pasti dirinya adalah pemimpin sekte kegelapan yang sebelumnya tidak dia perhatikan sekitar beberapa saat yang lalu. Setelah Rina mendorong Santo, dia segera melirik ke arah Teguh. Melihat darah mengalir di lehernya, wajahnya pucat pasi sekaligus membuat nyeri hatinya. Krak, krak, krak. Rina menggenggam pedang darah iblis di tangannya sampai terdengar suara gesekan yang tiba. Tiba, kalian merawat lukanya. Aku akan membunuh orang ini. Suara Rina terdengar layaknya berasal dari dunia bawah, tanpa terlihat adanya perubahan emosi dan getaran sedikit pun. Yang terpantul di matanya adalah sosok Santo yang berlumuran darah. Saat itu juga, bayangan itu hancur berkeping-keping dalam matanya. Karena kamu berani melukai suamiku. Rina mengangkat tangan kanannya, energi darah melonjak di pedang darah iblis, bahkan jauh lebih kental dari kekuatan darah milik Santo. Hari ini, nyawamu akan tertinggal di sini. Teriaknya. Setelah berkata demikian, bab 1304. Pedang darah iblis bersinar terang, lalu melingkupi Santo. Awalnya, Santo kira, orang yang datang adalah seorang master setingkat Pak Yuda yang membuatnya agak ketakutan. Namun, sekarang, usai melihat postur tubuhnya dan mendengar suaranya yang begitu polos, seketika menghadirkan sedikit rasa merendahkan di wajahnya. Membunuhku. Kamu seorang diri saja masih jauh dari kata cukup. Di balik topeng setan seorang Santo,
terlihat kecepatan gerakan ototnya yang jelas. Santo menganggap dirinya sebagai satu dari 3 ahli terbaik di benua Eronia yang tidak kalah dengan siapapun, bahkan jika kesatria pembunuh naga atau Lloyd, leluhur dari keluarga Alexander, datang, mereka tidak bisa membunuhnya. Santo ingin pergi dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Satu-satunya yang mengancamnya di tengah bahaya adalah Pak Yuda dari Serenara. Setelah berkata seperti ini, Santo mulai menggunakan kekuatan darah untuk pulih. Perlahan menekan efek darah teguh yang murni dan paling membara. Ketika pulih dari cedera di hadapan Rina, melalui sudut pandangnya, tidak ada yang bisa dianggap. Tidak ada yang bisa menandinginya. Sudah cukup lihatnya. Tampak senyum sinis terpatri di wajah Rina, lalu dia berkata dengan nada dingin, "Yang mulia Paus dari gereja Sunsara, kamu terlalu percaya diri." Setelah bicara seperti itu, pedang darah iblis di tangan Rina tiba-tiba memancarkan cahaya darah yang memesona 10 kali, bahkan 100 kali lebih kuat daripada Santo yang sebelumnya menggunakan kekuatan darah. Cahaya darah yang tampak cerah pun menerangi Santo menjadi sosok manusia berdarah. Ini, merasakan energi darah yang lebih kuat ketimbang kekuatan darahnya sendiri, Santo langsung merasa ngeri. Sensasi dingin juga datang dari bagian tubuhnya dan langsung menuju kepala. Saat ini, perasaannya juga mengalami gelombang besar. Dengan penampilan yang biasa-biasa saja, pemimpin sekte kegelapan ini ternyata berkekuatan sedikit lebih tinggi darinya. "Kamu," Santo menatap Rina dengan tajam. Suaranya terdengar serak saat membuka mulut, tetapi dia sadar tenggorokannya terasa sangat kering, sehingga Santo tak bisa menyelesaikan kalimat ini dan hanya terdiam. "Yang mulia Paus." Rina mengendalikan situasi dengan mudahnya. Kekuatan di tangannya mulai menghilang, tetapi nada bicaranya terdengar makin merendahkan sekaligus mematikan. "Apa kamu masih percaya diri sekarang? Apakah aku nggak bisa membunuhmu?" "Yang mulia bercanda saja, iya." Santo tertawa datar, kecepatan otaknya sudah mencapai puncak pada saat ini. Sekte kegelapan memanglah luar biasa, bahkan sang pemimpin sudah menjadi ahli tertinggi. Meskipun menggunakan segala cara yang ada tetap tidak menjadi jaminan dirinya akan mendapatkan hasil yang baik. "Lebih baik, yang terhormat pemimpin sekte kegelapan." Santo dengan cepat memikirkan sebuah ide. Terbitlah senyuman yang penuh kelicikan seraya berkata, "Kamu bisa menjadi raja dan menguasai benua Eronia dengan kekuatan yang kamu punya. Bahkan, sebagai paus dari gereja Sunsara, aku cukup terkenal di benua Eronia. Ayo, kita bergabung dan sama-sama menjadi kuat. Pasti sanggup mengangkat gereja Sunsara ke tingkat yang lebih tinggi. Jika itu sampai terjadi, apapun yang kamu inginkan, bisa kuberikan padamu. Triliunan uang sampai kekuasaan di bawah satu orang. Kekuasaan, kekayaan, dan ketenaran pasti datang bersamaan. Mungkin juga, secara pribadi, aku akan membiarkanmu bergabung dengan keluarga vampir yang dimuliakan. Mulai saat ini, kamu akan punya kehidupan yang jauh melebihi kehidupan manusia biasa dan nggak lagi dibatasi umur." "Tuan pemimpin sekte kegelapan, apa pendapatmu?" Tak dapat dipungkiri. Jika itu orang lain, syarat-syarat ini sungguh menarik hati. Paus tulus sekali, "Iya. Kalau aku nggak setuju, rasanya jadi kurang manusiawi," ungkap Rina. Mata Rina terpaku pada Santo, dengan kilau yang berbeda di matanya. Mendengar kata-kata itu, Santo langsung tersenyum. Hanya saja, sebelum sempat merasa senang, Rina melanjutkan bicaranya. "Tapi, aku juga punya satu syarat kecil. Selama kamu setuju, aku bisa segera bergabung dengan keluarga vampir." Santo sangat senang dan bersemangat. Dadanya sampai berdegap kencang sebelum menjawab dengan segera. "Baiklah, baik. Tuan pemimpin sekte kegelapan, silakan bilang syarat-syaratmu." Rina mengangkat sudut bibirnya yang seksi dengan lengkungan yang tampak dingin. "Aku mau nyawamu," serunya. Cerita bersambung.